Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Membongkar 99 Rahasia Perdukunan. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bone ini bukan anak biasa, Mas, ujar ibu usai makan malam. Kami masih duduk mengelilingi meja makan yang berbentuk persegi panjang. Oh ya? Ya, sebab dia menguasai banyak ilmu perdukunan. Darah Yesus, gertak suaminya yang kini kupanggil ayah. Tadi sebelum makan malam dimulai, si ayah inilah yang memimpin doa. Dalam doa itu, ia mengucap syukur atas berkat makanan yang tersedia. Juga meminta Tuhan mencucikan makanan sebelum dimakan. Yang namanya bertobat kagak bisa instan, Mas. Butuh proses. Aku yakin suatu saat anakku Bone akan berada di jalan yang lurus. Terang ibuku pada suaminya. Mereka tersenyum hangat padaku, seakan merasa berhak sepenuhnya merubah hidupku. Apa-apaan ini? Belum sehari tinggal bersama mereka, terasa seperti di ruang sidang. Kamu benar, Amira. Bone butuh waktu untuk akhirnya meninggalkan dunia perdukunan. Papar ayah. Kulitnya yang putih dan matanya sipit. Ia pasti berdarah Tionghoa. Tidak heran jika ia seorang Nasrani. Nak, kamu dukun ilmu hitam, apa ilmu putih? Tanya si ayah pelan. Ia nampak hati-hati berucap. Dua-duanya. Jawabku tanpa memandang wajahnya. Pisau dan garpu kumainkan di atas piring yang telah ludes isinya. Si ayah memberi kode pada ibu. Lantas ibu menatapku lekat, membuatku salah tingkah. Nak, sebagai orang yang telah melahirkan kamu ke dunia ini, ibu ingin agar kau berhenti memakai ilmu hitam. Kalau kau sudah konsisten, maka perlahan kamu juga akan mampu meninggalkan ilmu putih. Aku mendongak, menjawab tanpa menatap wajah ibu. Apa yang salah dengan ilmu putih? Bukankah itu berguna untuk membantu orang lain? Ibu bergeming. Ia melirik ke suaminya dan laki-laki yang wajahnya mirip Jackie Chan itu, berdiam halus. Nah Bone, ilmu hitam maupun ilmu putih sama-sama menyimpang dari jalan Tuhan. Walaupun ilmu putih tujuannya baik, tapi jika yang membantu adalah jin dan setan, maka itu dosa. Ketahuilah, kuasa Tuhan lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Memintalah hanya kepadanya. Aku tertawa pelan. Mental ini tak boleh rusak oleh nasihat yang baik. Biasanya aku berceramah pada pasien sewaktu di dusun. Sekarang aku tahu bagaimana rasanya diceramai. Sepekan tinggal di Jakarta, ibu mendaftarkan aku ke kursus penyetaraan. Semacam kelas percepatan agar aku bisa mendapatkan ijazah SMP dan SMA. Maklum, dahulunya aku cuma lulus sekolah dasar. Sempat melanjut ke SMP, tapi terhenti karena sibuk membantu bapak melayani pasien. Di kelas penyetaraan ini, semua muridnya sudah berumur. Bahkan banyak yang rambutnya berubah. Mereka ingin memperoleh ijazah agar bisa mendaftarkan diri jadi calon anggota dewan. Sedangkan aku semata agar bisa melanjut ke perguruan tinggi. Suatu hari, saat kursus sedang berlangsung, tiba-tiba seorang wanita dewasa terjatuh dari kursinya dan menggelapar di lantai. Ia meronta-ronta hingga mulutnya berbusa dan kornea matanya hampir memutih total. Belum lagi karena dia mengenakan rok kembang, maka auratnya dilihat oleh semua murid. Guru yang tengah mengajar dibuat bingung. Mau dibawa ke rumah sakit, malah nanti takutnya materi pelajaran tertinggal gara-gara urusan satu orang. Jakarta memang berat. Hampir semua orang di tempat ini bersifat egois. Mana mau peduli pada orang lain. Beda sama di desa. Epilasi,
Dia mengidap epilepsi, celoteh salah satu murid. Iya, ini memang ciri epilepsi atau biasa disebut sakit ayan, timbal seorang murid yang kurus kering. Di tengah kepanikan sesi kelas, aku mendekati si wanita, berjongkok dan merapikan roknya. Aku lalu menepuk keningnya. Ia berhenti menggelapar. Busa di mulutnya mengering seketika. Sesi kelas pun terkesima padaku. Kusuk-kusuk dialek Jakarta sesekali terdengar. Wah, udah ganteng, sakti pula nih cowok. Gila, hanya nempukin jidat atau berhenti sakitnya. My goodness, ini cowok impian gue banget. Kali aja bisa nyembuhin sakit hati gue di ghosting mantan. Ibu jari tanganku menekan kuat ulu hati si wanita, mencoba berkomunikasi dengan sosok yang menyantet dari jauh. Bajingan, siapa kau? Beraninya menolong perempuan dajal ini? Sosok itu berteriak melalui raga si wanita. Murid-murid beringsek mundur dari kerumunan. Tak perlu kau tahu siapa aku. Jika kau masih nekat nyantet tanda ini, kupastikan kau tak akan lagi mengecap indahnya bersenggama dengan istrimu. Aku menjawab santai, membuat murid-muridnya adalah tanda-tanda terpesona memandangku. Aku tak takut pada ancamanmu, bocah ingusan. Balas sosok itu. Aku tergagap pelan. Aku memang masih muda, tapi kesaktian boleh dicoba. Kurai botol air minum dari dalam tas, yang sama sekali belum kuminum. Kubuka tutupnya, lantas kubacakan doa. Tubuh wanita itu kupercikan air doa. Semakin kupercik, semakin kesakitan sosok yang menyantet. Ampun, sakit. Aku janji takkan mengganggunya lagi. Baiklah, tinggalkan wanita ini sekarang juga. Tegasku sembari bersiap mengunci tubuh si wanita agar tak lagi dimasuki ruh santet. Wanita itu membuka mata. Ia nampak kebingungan mendapati dirinya yang menjadi pusat perhatian. Apa barusan penyakitku kumat lagi? Ia berbisik padaku. Ia berjongkok di depannya. Benar, tante yang sabar. Saya kuncikan badan tante agar lain kali tak mempan dimasuki ruh santet. Silakan dek, makasih banyak sudah menolong. Liris wanita. Seisi kelas bertepuk tangan, termasuk guru yang mengajari kami, yang sebelumnya mati-matian tak mau menolong. Aku menekan beberapa titik di tubuh si wanita, yang biasanya menjadi pintu masuk ke serangan gaib. Mantra pengunci kubacakan di setiap titik. Tante sudah aman sekarang. Aku menatap Syadu. Orang yang menyantet adalah mantan suami tante. Dia sakit hati karena tante berselingkuh di Jakarta dan akhirnya menceraikannya. Benar kan? Ujarku tak bermaksud membongkar aib si wanita. Perempuan di hadapanku menunduk. Mulutnya berdecak, membenarkan. Ia merogoh tisu dari dalam tasnya, lantas ibu membersihkan busa yang hampir mengering di area mulutnya. Nanti ditelepon saja si mantan suami itu dan minta maaflah yang tulus. Dengan mengakui kesalahan, maka akan memudarkan kekuatan sihir yang menyerang tante. Si tante akhirnya kembali duduk. Pelajaran kembali dilangsungkan. Namun beberapa murid mulai mencuri pandang padaku. Tak terasa, sudah sebulan aku mengikuti kursus. Semua berjalan normal. Saat pergi, ayah dan ibu yang mengantar. Kebetulan tempat kerja mereka searah dengan tempat aku kursus. Namun saat pulang, supirlah yang menjemput. Hari ini, guru menjelaskan pelajaran trigonometri. Pelajaran tersulit dalam hidupku selama 20 tahun di dunia ini. Aku mampu menghafal ribuan mantra, tapi satu soal trigonometri rasanya seperti mau mati saja. Guru memberi tugas sebanyak 5 nomor. Murid yang sudah selesai mengerjakan diizinkan pulang. Satu persatu murid mengumpulkan tugas dan meninggalkan kelas, termasuk si tante epilepsi yang waktu itu kusembuhkan. Tersisa 3 murid di kelas, termasuk aku. Pikiranku amat buntu. Simbol-simbol akar kuadrat melayang dalam pikiranku. Mencakar pun sama saja. Terpaksa, ku isi jawaban asal-asalan di nomor berakhir.
Setelah mengumpulkan lembar jawaban, aku beringsut keluar dari kelas. Rasanya seperti terbebas dari kurungan penjara selama 1 abad lamanya. Aku menuju ke tempat parkir. Di sana aku lihat Fanya dan Benny, saudara tiriku, sedang asik mengobrol dengan tante epilepsi. Entah apa yang mereka dibicarakan. Kelihatannya seru sekali. "Bonifacius?" panggil si tante. "Dari mana tante tahu nama lengkapku?" tanyaku saat sudah dekat. Dia tertawa, sangat sehat. Sama sekali tak terlihat sebagai penderita epilepsi. "Dari setiap guru yang membaca absensi kelas, namamu selalu kuingat, Bonifacius." Aku mengaruk kepala yang tak gatal, berpamitan dengan si tante yang masih menunggu jemputan. Kami memasuki mobil dan segera pulang. Fanya duduk di depan, di sebelah supir. Aku dan Benny duduk di deretan tengah. "Bang," Benny mencolek pinggangku. "Kenapa?" "Bang, tadi si tante sempat cerita. Katanya abang berkomunikasi sama makhluk gaib di dalam tubuhnya." Aku terkekeh pelan. "Itu mah bukan makhluk gaib, tapi suara si penyantet." "Tapi abang bisa melihat makhluk gaib juga?" bisiknya penuh minat. Aku mengangguk. "Bang," ia mencolek lagi pinggangku. "Bukain dong mata batinku, pengen banget ngeliat makhluk halus." Kami saling membisik agar tidak didengar oleh Zevanya. "Kamu serius?" Aku melirik. "Nanti ketahuan ayah dan ibu, kita bakal dimarahin loh." "Ya jangan sampai ketahuan lah bang." Benny mendesis di telingaku. "Ya udah Ben, asalkan yang terutama kamu jangan takut dan benar-benar niat." Tatapanku menghujam padanya, mencoba memeriksa apakah ada seberkas saja keberanian di sana. Sudah tengah malam saat Benny menyelinap masuk ke kamarku. Remaja kelas 1 SMA itu, wajahnya lebih mirip ibu. Jadi walau berbeda ayah, sepintas wajah kami mirip. Sesuai perintahku, ia membawakan sebuah cermin berukuran setengah dada, yang mana bisa melihat pantulan ke arah belakang. Selain itu, disiapkan pula sebatang lilin merah. "Ben, membuka mata batin membutuhkan niat yang kuat. Gak boleh takut dan harus tenang. Kamu bisa kan?" "Bisa dong bang, cowok mana takut sih?" Benny tertawa kecil. Ia meletakkan cermin ke atas meja dan mulai membakar sebatang lilin merah di depan cermin. "Sekarang kamu konsentrasi dulu. Hilangkan segala hal yang berseliweran di pikiranmu." Aku mendikte. "Ketahuilah, cara ini tidak langsung membuka mata batinmu secara permanen, melainkan bertahap." "Loh, kok gitu bang?" Benny mendeli. "Sebab kamu belum dewasa secara supranatural. Takutnya kamu nanti tidak kuat, sehingga menjadi rentan dirasuki makhluk gaib." "Oke bang, aku nurut." "Ben, cara ini biasanya digunakan oleh alim ulama untuk membantu orang yang ingin melihat penampakan kodam mereka. Jadi, cara ini aman kok." Aku berujar pelan. "Kamu sudah siap kan?" "Siap bang." Aku lantas memadamkan lampu kamar. Suasana menjadi horor setelahnya. Apalagi penampakan wajah Benny di depan cermin dengan nyala lilin. Lumayan menakutkan. Mirip vampir dari negeri tirai bambu. "Sekarang, lakukanlah apa yang telah kuajarkan siang tadi." Benny lantas memajukan cermin hingga berjarak hanya 100 cm dari wajahnya. Ia memfokuskan pandang pada cakra Isna, yaitu titik pusat yang berada tepat di antara kedua alis. Sembari terus memusatkan pandang di depan cermin, Benny juga membaca doa untuk memanggil kodam pendampingnya. "Hai kodam pendamping saya, datanglah. Saya ingin melihatmu melalui cermin ini." Doa memanggil kodam itu diulang terus-menerus, hingga pandangan Benny berangsur kabur. Pada momen itulah, Benny mampu melihat sosok kodamnya sendiri. Kodam yang sedari kecil telah mendampinginya. Aku mengerja berulang kali, hampir tak yakin pada apa yang kulihat. Ternyata aku dan Benny didampingi oleh sosok kodam yang sama, kodam harimau putih. Kodam itu berada persis di belakang Benny, tanpa takut.
Benny mengamatinya lewat pantulan cermin. Di titik ini baru ia sadari, Benny tak bisa dianggap remeh. Anak itu memiliki kecerdasan supranatural. Bisa kurasakan bagaimana dia mengajak si Kodam untuk berinteraksi lewat bahasa batin. Terdengar lewat sanubari kalau suara si Kodam mirip suara pria yang berat, entah itu bass atau bariton. Beberapa saat kemudian, Kodam itu menghilang. Benny segera mematikan lilin dan meminta aku menghidupkan lampu. "Seperti apa rupa Kodammu?" Aku sengaja bertanya. Benny menatapku kagum. "Harimau putih bang, jujur saja udah sering aku datangi lewat mimpi. Barusan baru kesampaian lihat langsung." Aku tak memberitahu Benny bahwa Kodam kami ternyata sama. Ia masih duduk bercerita di kamarku hingga subuh menjelang. Kebetulan kamarku berada di lantai 2, jadi ayah dan ibuku tak tahu aktivitas kami. "Abang tahu nggak gimana karakter pribadi orang yang dikawal oleh Kodam harimau putih?" Benny berbaring di atas kasur. Di sisinya ada aku yang telah mengantuk berat. Desauku, berusaha agar mata ini tak tertutup. "Karakter itu hanya akan kentara saat memasuki usia dewasa." "Paham bang, seperti apa karakternya?" Benny masih saja terjaga. Ia terobsesi pada sifat kodamnya sendiri. Emosi cenderung tinggi, padahal aslinya pendiam. Ngomong apa saja orang akan nurut. Disegani oleh teman dan musuh. Pemberani, berani mengatakan hal yang menurutnya benar. Punya jiwa pemimpin, karena dianugerahi aura wibawa. Mampu membersihkan energi negatif di sekitarnya. Mampu menyembuhkan orang sakit lewat tatapan mata, terutama sakit yang disebabkan oleh ilmu hitam. Aku menjelaskan dengan pelan dan lambat. Beberapa sifat yang lain tak kusebutkan lagi, sebab aku terlalu mengantuk. Entah kapan tepatnya Benny meninggalkan kamarku. Terakhir yang sempat ku dengar adalah ia memintaku menjelaskan sifat semua weton saat nanti aku sudah bangun. Bangun pagi tanpa merapikan kembali ranjang adalah tabiat burukku yang terbawa sejak masih di dusun. Bapaklah yang biasa merapikannya untukku. Pagi ini, ibu menyuruh Mbok Lasmini untuk membereskan kamarku. Kami sekeluarga berkumpul di depan televisi, menonton serial SpongeBob yang merupakan tontonan favorit keluarga. Beberapa saat kemudian, Mbok Lasmi turun dari lantai 2 dan menenteng bed cover yang ia copot dari ranjangku. Ia akan menuju ke ruang cucian saat ibu menjaganya. "Loh, kok mau dicuci bed covernya, Mbok? Kan baru dipasang kemarin. Aturannya 3 hari sekali ganti." "Ngerti bu, ini terpaksa harus dicuci karena Mbok Lasmi merona malu. Asisten rumah tangga itu beralih menatapku. "Opo?" Ibuku penasaran. "Den Bone semalam mimpi basah," jawabnya sembari tergigih geli. Ibuku senyum-senyum. Ia salah tingkah dan tak tahu harus merespon apa. Sementara ayah yang sempat mendengar mulai berkelakar di sela tontonan yang masih menyala. "Semalam Bone bermimpi manis. Kamu gimana, Ben? Sudah pernah apa belum?" Serunya pada Benny yang menekuni layar televisi. "Awah." Benny menggaruk pahanya kesal. "Kepo banget jadi ortu." Benny lantas beranjak dari depan televisi dan mengajakku jalan-jalan. Kebetulan hari ini adalah akhir pekan. "Kalian kalau mau nongki di luar jangan sendirian ya," ibu berpesan. "Ditemani supir biar kalian aman." Ayah ikut menimpali. "Kalian kalau pacaranlah yang kudus seperti khotbah pastor Gilbert Lemonidong." Ceramah si ayah adalah hal yang paling ditakuti sesi rumah. Kalau ia sudah berceramah, 5 jam pun tak akan habis. Apalagi jika kami loyal mendengarkan. Aku dan Benny pun buru-buru kabur ke garasi di mana sopir sedang sibuk mengelap mobil. Kami menyuruhnya mengantarkan kami ke kedai ketan susu. Menurut Benny, kedai itu sudah lama digosipkan memakai pengalih susah. "Bang, aku tuh ngebet banget pengen lihat sosok pocong di kedai itu. Apalagi saat sekarang mata batinku sudah terbuka permanen."
ujar Benny saat di perjalanan. Kamu yakin kedai itu pakai pocong? Bang, ketan susunya enak banget kalau dimakan langsung di tempat. Makanya dijuluki ketan susu liur pocong. Tapi kalau dibawa pulang, rasanya gak enak lagi. Aku bergeming dalam hati, merasa penasaran juga pada kedai ketan susu yang dimaksud. Beberapa saat kemudian, kami tiba di Jakarta Utara di mana kedai itu berlokasi. Walau masih siang hari, aura mistisnya benar-benar terasa. Kondisi kedai jauh dari kesan mewah, bahkan tidak begitu bersih. Dapurnya berada di bilik kursus, sementara tempat makan pengunjung digelar di area terbuka, hanya meratapkan terpal beralaskan tanah. Kedai ini sangat ramai, semua kursi penuh, sehingganya kami terpaksa duduk di trotoar jalan. Kotor banget tanahnya, Bang. Benny berbisik sembari menunjuk area tanah yang di atasnya, berjajar meja dan kursi pengunjung. Sisa tisu dan tusuk gigi beramburan karena tak pernah disapu, merusak pemandangan apalagi saat dipijak orang. Bahkan banyak pengunjung secara bebas meludah sembarangan di tisu. 3 mangkuk ketan susu dibawakan. Aku, Benny, dan Lukas si sopir lahap menyantap. Tanpa mengangkat kepala, kami menikmati lembutnya beras ketan serta gurihnya susu yang lumer di lidah. Sampai-sampai lupa mencari sosok pocong yang diisukan masyarakat. Asyik makan, Benny mencolek kasar pinggangku. Ia mengode agar aku melirik ke sosok menyeramkan yang kini berdiri tepat di hadapan Lukas si supir. Pria malang itu tak sadar kalau mangkuknya tengah diludahi pocong. Bahkan anak busuk dari wajah si pocong yang hancur ikutan meleleh ke mangkuk Lukas. Pemandangan itu sukses membuatku bual. Sebelum si pocong berpindah ke mangkuk kami, aku langsung menarik tangan Benny agar menjudai makan. Mangkuk kami letakkan di atas trotoar. Cepat-cepat kami membayar, lantas segera masuk ke dalam mobil. Lukas yang merasa aneh dengan tingkah kami, akhirnya melakukan hal yang sama. Ia kembali ke mobil dengan wajah polosnya. Tadi kenapa, Den? Tanyanya sambil mengusap sisa ketan susu di ujung bibir. Ada pocong tadi, Benny menjawab. Pocong? Lukas mulai panik. Pocong pesugihan ya? Tanyanya lagi. Serempak aku dan Benny mengangguk. Dalam nama Yesus, gertak Lukas yang tak tahu sudah mencicipi liur dan anak pocong. Lukas menghidupkan mesin mobil dan membawa kami meninggalkan kedai itu. Ketika memasuki suatu daerah yang sepi, aku meminta Lukas untuk sejenak berhenti. Benny sempat bertanya, apa yang hendak kulakukan? Berbisik di kupingnya. Aku ingin mengatakan bahwa ingin memanggil ruh pocong tadi agar masuk ke tubuh Lukas sebagai media perantara. Wih, serem. Abang mau tanya-tanya apa sama pocong itu? Benny menggeliat ngeri. Ntar kamu simak aja. Aku mencondongkan badan ke arah Lukas yang berada di balik kemudi. Dengan cepat kutiup wajahnya diikuti mengusap kedua kelopak matanya. Ia langsung terpakur pada sandaran kursi. Sejujurnya, pocong itu sudah membuntuti kami semenjak meninggalkan kedai tadi. Dia tahu kalau kami peka akan keberadaannya. Setelah aku persilakan masuk, ia melesak ke dalam tubuh Lukas. Ia mengeluarkan bunyi-bunyi menyeramkan. Sudah berapa lama kau berbakti di kedai itu? Tanyaku judes. Ia menggeleng, masih belum mau memberitahu. Sudah berapa lama? Aku menyentak. Sementara Benny yang duduk di sampingku mulai merekam dengan ponselnya. Lama, jawabnya. Sejak kedainya berdiri. Di mana si pemilik kedai menemukanmu? Tanyaku lagi. Ritual. Iya, ritual di mana? Kompleks kuburan Cirebon. Kamu ini jin yang berwujud pocong kan? Berapa usiamu? 1 abad? 2 abad? Ia berdecak. Lebih lama dari itu. Tua dong. Aku balik berdecak.
Suka sekali menyesatkan manusia. Kau kapan bertobatnya? Kini ia tertawa. Lukas yang pribadinya janang senyum. Saat tertawa terkesan kiku. Gak akan pernah tobat. Kenapa? Tobat saja. Apa kau suka masuk neraka? Gak bisa. Sudah terlambat. Oh, jadi karena tempatmu akan berada di neraka, makanya kau menyesatkan manusia agar masuk neraka bersamamu. Ia kembali tertawa. Ya, bajingan kau. Kau lebih bajingan. Ia balik memaki. Kau itu dukun sial kan? Sekarang aku yang dibuat tertawa. Pocong. Telepatimu tinggi juga rupanya. Sayangnya wajahmu lebih jelek dari anusku. Benny tertawa mendengar candaan recehku. Pertanyaan yang terakhir. Aku bersuara dengan cukup keras. Setiap berapa lama kau meminta tumbal dari pemilik kedai? Setahun 3 kali. Kau ini rakus juga ternyata. Lalu siapa yang dijadikan tumbal di kedai ketan susu itu? Anaknya atau pengunjung? Pengunjung. Aku dan Benny menahan geram. Ingin sekali mencubit ginjal si pocong. Pengunjungnya bagaimana? Tanya Benny dengan terus merekam. Pengunjung yang memesan ketan susu pada urutan 333, 666, dan 999 dalam setahun. Si pocong membuka aib pesugihannya sendiri. Kami meneguk liur, berjanji tak akan lagi menyantap ketan susu di kedai itu. Beritahu kami, apa tanda-tanda yang dirasakan oleh calon tumbal sebelum mereka mati? Si pocong kembali tertawa. Jelas saja hidup mereka tak tenang. Mereka tiba-tiba peka melihat makhluk gaib, mendengar suara gaib, memanggil nama mereka, mendengar bisikan bunuh diri, mencium bau yang tidak dirasakan oleh orang lain, merasa dibuntuti, gelap mata saat berkendara, gelisah, dan sedih yang gak ada sebabnya. Setelah mendengar pengakuan si pocong pesugihan, aku lantas menyuruhnya keluar dari tubuh Lukas. Lukas terbangun dengan kelopak mata yang berat. Waduh, maaf Den berdua. Aku ya bisa ketiduran di mobil. Aneh banget. Aku dan Benny tertawa melihat reaksi Lukas. Mobil kembali dihidupkan, lantas melaju belingasan menggilas jalanan. 2 tahun berlalu. Ijazah penyetaraan SMP dan SMA sudah kugenggam. Tinggal menunggu waktu untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Banyak yang berubah selama aku tinggal di Jakarta. Setiap hari Minggu, aku diajak ibu ke gereja. Di sana kami berdoa, bernyanyi dan memuji Tuhan. Aku menjalaninya bukan karena iman, tapi hanya sebagai rutinitas biasa. Selain itu, demi menjaga amanah Bapak di dusun yang menginginkan agar aku fokus pada tujuan, maka selama 2 tahun ini tidak pernah sekalipun diriku menghubungi Abigail. Pacaran memang ada bagusnya, namun jika berlebihan bisa merusak konsentrasi belajar. Apalagi aku sadar, birahi ular yang meletup-letup ini terkadang susah dikendalikan. Tentu Abigail akan menjadi pihak yang dirugikan, padahal perempuan seharusnya dijaga dan dihargai. Sudah lama sekali tubuh ularku tak diberi makan. Aku bahkan lupa kapan terakhir kali menyantap ayam mentah. Aku tak masalah, tapi pagi ini hal yang kutakuti terjadi. Roh ularku mendominasi tubuh ini, memaksa untuk berubah menjadi ular. Aku yang sedang menyiram bunga terpaksa membuang selang air dari tangan, lalu berlari belingasan menuju kamarku di lantai 2. Sempat berpapasan dengan ibu yang sedang berdiri minum teh di ruang tengah. Ia menatap heran hingga bayanganku lenyap di ujung tangga. Wajahku sudah dipenuhi sisik saat aku mencapai pintu kamar. Secepatnya pintu kukunci dari dalam. Perlahan seluruh kulit ini memerah, mengeras lalu aku jatuh ke lantai, bersamaan dengan sempurna wujud ularku. Aku mendesis, andai masih tinggal di dusun,
itu tak jadi masalah jika aku berganti wujud di mana saja. Di sini, jati diriku harus kusembunyikan dalam keluarga ini. Sebagai yang melahirkanku, ibu tentu tahu tentang kutukan ini, namun tak mungkin ia membeberkan pada suami dan anak-anaknya. Aku merayap bebas di sentro kamar, menaiki dinding hingga kepalaku menemukan celah ventilasi menuju loteng. Area loteng begitu pengap, tapi justru sangat baik bagi indera perciumanku. Aku lantas masuk ke sana dan menemukan banyak tikus kecil berkeliaran. Ingin rasanya menyantap mereka hidup-hidup, tapi bapak pernah berpesan agar jangan memberi makan tubuh ular ini. Aku merayap ke ujung loteng, mencari posisi yang nyaman, lalu melengkot di situ sepuasnya. Samar-samar terdengar percakapan dari kamar yang berada di bawah. Kamar Zevanya. Adik tiriku itu rupanya sedang asik mengobrol di telepon. Kadang tertawa, kadang merajuk pada suara pria di ujung telepon. Apa dia sudah berpacaran? Walau bukan adik kandung, sebagai abang, aku tentu penasaran. Berani adikku diapa-apakan, akan kusantet pria itu. Aku mencari celah ventilasi yang terhubung ke kamar Zevanya. Setelah ketemu, kepala aku menyembul masuk ke kamarnya, sekedar ingin mencuri obrolan Zevanya. Ah kakak, kemarin udah Vanya transfer loh, sebanyak itu, masa udah habis? Adikku merajuk kesal. Dari ekspresinya aku tahu kalau ia sangat menyayangi pria itu. Sampai-sampai rela saja diporotin terus-menerus. Entah pria itu menjawab apa. Suaranya pecah oleh bunyi lain. Mungkin ia berada di tengah keramaian. Aku menyembul masuk lebih dalam lagi agar bisa mendengar jelas. Saat itulah Zevanya sadar akan kemunculanku di lubang ventilasi kamarnya. Ular, ular! Teriaknya panik. Bu, ada ular di kamar Vanya. Vanya meraih sapu dan mencongkel ujung mulutku. Respon atas rasa sakit. Aku langsung menarik diri dan kembali ke area loteng. Berarti selama ini ada ular di atas loteng. Terdengar suara ayah dari kamar Zevanya. Ia menyuruh Mbok Laksmi agar meminta Lukas memeriksa area loteng. Kamu pasti salah lihat nak, gak mungkin ada ular yang tiba-tiba muncul dari ventilasi. Terdengar suara ibu yang bertanya pelan dan tenang. Kurasakan gelubang batin ibu yang sudah tahu kalau akulah ular itu. Ia sengaja menenangkan Zevanya agar melupakan penampakan ular barusan. Cek dulu Lukas, tarik ular itu dari loteng. Suara ayah yang menggema saat menyuruh Lukas untuk beraksi. Aku buru-buru merayap masuk ke kamarku, langsung menjatuhkan diri ke lantai kamar. Saat itulah, ku dengar si Lukas sudah berada di loteng. Berat badannya membuat loteng bergetar saat ia berjalan. Aku bersembunyi di balik tempat tidur, berusaha merubah diri di situ. Butuh 5 menit untuk akhirnya aku menjadi manusia lagi. Segera aku kenakan pakaian terserak di lantai, lantas membuka pintu kamar, berniat pura-pura menyambangi mereka dan bersikap tak tahu apa-apa. Ibu. Aku tersentak saat pintu dibuka. Ibuku berdiri di depan pintu dengan mimik peduli. Kilat kesedihan memancar di binar matanya. Bone, kita perlu bicara. Ia meremas lenganku. Sore ini ikut ibu ke Max Cafe. Berdua saja? Tanyaku ragu. Ibu mengangguk, lantas membalikkan badan dan meninggalkanku. Max Cafe, sore harinya. Mau bicara apa bu? Lihat, separuh minumanku sudah tandas. Aku mengaduk isi gelas menggunakan sedotan. Ibu menatapku lurus. Ia mencermati wajahku yang semakin cerah selama tinggal di Jakarta. Nah, banyak hal yang mestinya tidak kamu alami. Ibu adalah pihak yang bersalah, sangat bersalah padamu. Pernahkah kau sekali saja benci ibu? Aku menggeleng, menyeruput minuman hingga ludes, lantas tersenyum tawar. Aku pernah kecewa, pernah menangis, tapi tak pernah membenci siapapun, Bu. Kau anak yang baik, Bone. Ibu tahu itu.
Ibu minta maaf karena tidak mengisi masa kecilmu, ucapnya sendu. Acap kali ibu menangis saat memikirkan kesalahan itu. Aku meraih kedua tangan ibu, meremas lembut jemarinya. Jangan selalu melihat ke belakang, Bu. Bukankah aku ke Jakarta untuk menetap masa depan yang lebih baik? Ibu mulai terisak. Ia membekap hidungnya dengan tisu. Ingus jernih mengalir di sana. Ibu sangat sedih sama kondisimu, nak. Yang setengah ular itu. Ibu tahu, ular yang dilihat Zevanya adalah kamu. Lalu, balasku santai. Ibu tak tega kau terus-terusan menjalani hidup yang tak normal. Sampai kapan kau harus bersembunyi seperti tadi? Aku tak pernah meminta dilahirkan pada kondisi setengah ular, Bu. Tapi kalau ibu mengetahui satu cara agar aku bisa menjadi manusia normal, lakukan. Demi kebaikanku, aku manut, Bu. Ujarku penuh penekanan agar ibu menghentikan tangisnya. Ibu segera menghapus air mata, menguras hidungnya yang berair lantas menarik kursinya ke dekatku. Ia berbisik, "Nak, hanya melalui doa pelepasan roh, kau akan seutuhnya jadi manusia. Beberapa pastor akan melepaskan kutukan jin yang mengikatmu sejak dalam kandungan." Aku terkekeh. Emang bisa? Ibu membelai kepalaku. Tak ada yang tak mungkin dengan kuasa Tuhan, nak. Yang intinya kau harus yakin. Jika ilmu gaib saja kau sedemikian yakin, apalagi dengan kekuasaan Tuhan. Aku mengangguk, sebab ibu berkata benar. Saat dulu masih aktif menjadi dukun, ada orang-orang tertentu yang tidak bisa disantet. Mereka adalah pribadi yang murni mengandalkan kuasa Tuhan, rajin berdoa dan mengimani Tuhan sepenuhnya. Hal itu membuat mereka kebal santet. Aku tersenyum sembari merangkul ibu. Aku mau, aku percaya sama ibu. Aku mengusap-usap punggungku dengan menggerakkan tangannya yang cepat. Aku tahu ia kini lega, seolah hutang yang membadinya akan segera lunas. Bu, tapi aku punya satu pertanyaan. Apa, nak? Ngomong aja. Kenapa sewaktu di hadapan Bapak Tarso, ibu menipu, mengatakan kalau ibu hidup menjanda, sebatang kara tanpa suami dan anak, padahal... Ucapku menggantung. Ibuku malah tertawa. Deretan giginya yang divener berbaris rapi. Tarso itu ngeyel orangnya, nak. Kalau gak pakai cara menipu, gak mungkin dia mengaku kalau kau adalah anakku. Aku ikutan tertawa. Teringat bagaimana Bapak Tarso mengaku kalau ia menikahi seorang wanita dan menghasilkan aku. Padahal dirinya tak lebih dari seorang bujang lapuk. Jadi rindu sama laki tua itu. Sudah lama tak mendengar candaannya. Cara tertawanya yang berekor pajak. Sering dia ngos-ngosan karena sakit perut menahan lucu. Semua itu membekas kuat dalam memoriku. Ia adalah mood booster yang mampu membuat imunku naik tiap kali mengingat tingkahnya. Bu, aku ke toilet dulu. Kucubit hidung ibu. Ia masih tertawa. Ibu menunjuk ke arah sudut kafe yang mungkin adalah toilet umum. Aku lantas menuju ke sana. Setelah menunggu secangkir minuman dingin, ditambah tertawa karena mengingat Baba, rasanya aku kebelet pipis. Ada banyak bilik di dalam toilet. Aku melewati wastafel panjang dengan cerminnya yang super besar. Lantas memasuki bilik paling ujung. Kutuntaskan hajat hingga terasa lega. Keluar dari toilet, aku mencuci tangan di wastafel. Tak ada yang aneh, kecuali seorang perempuan muda yang tengah berdiri di ujung wastafel. Ia menunduk dengan kedua tangannya mengepal. Kenapa tak bilang kalau abang ada di Jakarta? Geramnya. Suara itu, suara yang pernah bermanja-manja di telingaku. Abigail? Ucapanku lolos begitu saja, seakan sedang berbisik pada diri sendiri. Abigail melangkah mendekatiku. Tubuhku yang sekarang jauh lebih tinggi darinya membuatnya harus mendongak menatapku. Sayang, kenapa wajahmu begitu pucat? Aku hendak menyentuh pipinya, tapi Abigail menepis tanganku. Abigail yang dulunya sehat merona, kini nampak 11-12 dengan mayat hidup. Kantung matanya menghitam seperti kurang tidur.
Badan itu lebih kurus dari yang terakhir ulat dulu. Sejak saling berpandangan, barulah aku sadari kalau Abigail terkena penyakit ain. Namun aku tak semena-mena langsung menghakiminya. "Abang," Abigail merajuk kesal. Hal inilah yang selalu kurindukan darinya. "Iya sayang." Aku menarik Abigail ke dalam pelukanku, mendekapnya erat karena terlalu rindu. Membelai kepalanya bertubi-tubi. Lantas kuangkat dagunya perlahan. "Abang kangen," bisikku parau. Abigail memejamkan mata, dan aku tahu apa maksudnya. Tak menunggu matahari terbelah tiga, aku langsung melumat bibirnya. Rakus dan Abigail menikmati. Aktivitas ini berlangsung selama beberapa menit, hingga lidahku bermain dalam rongga mulutnya, dan jemariku merayap kemana-mana. Di saat yang sama, sekelebat bayangan meringsek masuk. "Ya ampun, Bone!" panggil seorang dari ambang pintu toilet. "Ibu menunggumu lama. Ternyata kau lagi." Ia menggantung kalimatnya. "Ibu?" Aku tergelak kaget, langsung membuat jarak dengan Abigail. Ini tidak seperti yang ibu bayangkan," ujarku pelongo-pelongo. "Ibu gak membayangkan apa-apa kok," ketus ibu diiringi senyum lebar. Dadaku mencelos, padahal sempat takut jangan sampai ibu marah besar. Untuk membunuh kecanggungan yang hadir di antara kami, aku meraih tangan ibu dan tangan Abigail. "Ibu, ini Abigail, pacarku." Aku memperkenalkan. "Abigail sayang, ini ibuku." Mereka berjabat tangan. Ibu menatap lekat pada Abigail. Oleh karena malu, Abigail sedikit menunduk. "Loh, kamu sakit, Nak?" Masih menatap wajah Abigail, ibu bertanya lurus. "Iya Bu, saya pun gak tahu sakit apa. Sudah check up lengkap ke rumah sakit, tapi katanya gak ada penyakit." Abigail terlihat kiku. Wajah pucatnya sama sekali tak mengurangkan kadar cintaku. "Lah, kok malah ngobrol di toilet? Ayo kita kembali ke meja," ucap ibuku ramah. Kami kembali ke meja, dan staf kafe menambahkan satu kursi untuk Abigail. "Sudah berapa lama pacaran sama Bone? Oh iya, nama kamu siapa?" Ibu yang bertanya, aku yang ketar-ketir. "Pacaran sama Bang Bone sejak masih di dusun, Bu. Nama saya Abigail." "Udah lama lo ya? Bone gak pernah cerita soalnya." Ibu mendelik ke arahku. "Syukurlah kalian berjumpa kembali. Ibu senang melihat Bone bahagia." Maaf jika ibu lancang. Apa anak Abigail beragama Nasrani? Soalnya Abigail adalah nama salah satu tokoh wanita dalam Alkitab." Nah kan, tidak ayah, tidak ibu. Keduanya sama saja. Segitu fanatiknya, hingga semua hal dikaitkan dengan agama. "Puji Tuhan, saya memang Nasrani, Bu. Hanya saja banyak kali malas ke gereja." "Kamu sudah dibaptis?" tanya ibu lagi. Aku jadi tak enak hati melihat Abigail terbombardir dengan pertanyaan. Abigail menggeleng lemah. Ibu mendengkus. "Pantesan kalian pacarannya gak kudus. Pacaran yang sesuai kehendak Tuhan adalah saling menjaga kesucian diri hingga nanti dipersatukan dalam pernikahan kudus. Jadi selama masa pacaran, hasrat harus dikendalikan, pandangan mata kudu dijaga. Fokus saja saling mendukung satu sama lain untuk meraih cita-cita." Aku meneguk liur. Diam seribu bahasa, serasa mati kutu. "Kalian masih mengobrol berdua di sini?" Ibu menatap kami secara bergantian. "Ibu pulang dulu aja. Ingat pesan ibu ya." Abigail mengangguk lantas menyalami tangan ibu. Kami lalu mengantar ibu hingga ke pintu keluar kafe. Saat kembali duduk dan saling berhadapan, ada canggung yang tercipta di antara kami. "Maafkan ibuku sayang, beliau memang gitu orangnya, tak tahan untuk menegur kesalahan." Aku merasa sangat bersalah pada Abigail, karena sebenarnya akulah biang keladinya. "Gak apa-apa kok Bang, malah bagus jika ditegur demi kebaikan kita."
Sebentuk senyum pucat melarik di wajah Abigail. "Bang, apa aku terkena santet? Udah ke rumah sakit malah hasilnya gak ada penyakit." "Yang abang lihat, kamu itu terkena penyakit ain, atau yang bisa disebut mata jahat." Jawabku kasihan. Daya Abigail berkerut. Ia mungkin belum paham tentang penyakit itu. Ain bukanlah santet, bahkan dilakukan tanpa sengaja, tanpa perencanaan dari si pemilik ain. Bahkan mereka sendiri bisa jadi tak tahu bahwa memiliki ain. Sifatnya rileks saat mereka melihat wajahmu cantik, penampilanmu oke, rumahmu bagus, atau apa saja yang berpotensi menimbulkan iri hati melalui pandangan. Itulah yang menyebabkan ain. "Kan cuma dilihat doang bang, masa bisa mengakibatkan penyakit?" protes Abigail. Tatapan mata terkadang punya daya magis yang mampu menghipnotis, bahkan menidurkan orang. "Kamu itu kena ain sayang. Ada beberapa teman kamu yang sering mengumpat sembari menatap penuh benci pada foto-fotomu di media sosial." Aku menjelaskan dengan hati-hati. "Kamu main media sosial kan?" Abigail mengangguk, bibirnya mengerucut. "Hapus semua fotomu di sana," tegasku. Padahal sebenarnya tak perlu dihapus. Cukup diedit lalu ditambahkan caption kata-kata keberkahan atau kalimat ucapan syukur sehingga yang membacanya hatinya teduh. Abigail menepik tanda tak mau. "Abang cemburu aku medsosan." "Enggak, abang hanya mau kamu sembuh. Kamu itu memiliki kondisi ruh yang rentan terhadap ain. Andai kamu kuat, ya gak apa-apa medsosan." Abigail mengeluarkan ponselnya dari tas yang membuka pola layar, lantas menyodorkan benda pipi itu padaku. Mataku begitu awas mencermati foto-foto cantiknya di galeri. Foto di kampus, di kosan hingga foto jalan-jalan. "Yang di galeri gak usah dihapus bang, hapus yang di medsos aja kan?" Ia kembali meminta ponselnya. Di depan mataku, Abigail menghapus semua foto yang pernah diunggahnya di media sosial. "Habis ini, kamu jangan kesal sama abang. Lagian ngapain pamer-pamer gaya di medsos, kan ain jadinya," comelku. "Abang sekarang kok berubah ya, jadi sewot gitu orangnya. Mending abang obatin aku sekarang." "Ngobatin ain susah gampang sayang," ujarku tenang. "Kalau sekiranya kamu tahu siapa pemilik ain itu, maka bisa meminta air bekas wudhu mereka untuk dipakai membasuh badan." "Ada banyak teman di medsos bang, mana aku tahu yang mana pemilik ain yang sudah membuatku jadi sakit gak jelas begini," keluh Abigail. Untuk sejenak aku terdiam, sibuk memikirkan cara lain untuk menyembuhkannya. Ruqyah sayang, kamu haruslah abang Ruqyah." Aku menatap ke dalam manik matanya, memberinya energi untuk percaya. Abigail setuju. Kami kemudian angkat kaki dari Max Cafe untuk selanjutnya pergi ke kosan Abigail. Kosan Abigail adalah kosan campuran. Penghuninya adalah anak kuliahan, orang kantoran hingga karyawan swasta. Masuk ke kamar Abigail, aku segera meruqyah dirinya, melantunkan doa-doa khusyuk sembari menarik keluar pengaruh ain yang menyiksanya selama ini. Di sisa waktu, Abigail berceloteh tentang ciri sakit ain yang dideritanya, bahwa ia kerap mengalami sakit kepala yang berpindah-pindah, wajah memucat, sering berkeringat dan suka buang air. Nafsu makan menurun, terkadang detak jantungnya tak beraturan, kerap bersedih, dada sesak, emosi tanpa sebab, juga sering muncul penyakit yang hanya sebentar. Kami bersyukur karena belum terlambat saat dipertemukan kembali. Setidaknya, efek ain belum terlalu parah pada tubuh Abigail. Meruqyah Abigail tidak hanya sekali, aku melakukannya sampai 3 kali agar ia benar-benar sembuh. Aku tak sendiri saat bertandang ke kosannya. Kadang bersama Zevanya, kadang juga mengajak Penny. Lama-kelamaan, mereka jadi akrab satu sama lain. Tak heran jika Zevanya kerap mengajak Abigail untuk bermain ke rumah kami. Selain ibu, ayah juga gembira bahwa aku mencari gadis yang sesuai dengan keyakinan mereka.
Sekarang cinta sudah kugenggam, cita-cita pun akan kuraih. Untuk sementara cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.